Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidin Muhammad Akil. Ingin menyampaikan presentasi dari kelompok 1 untuk pengukuran teknik dan data akuisisi. Kelompok 1 beranggotakan 1 Raidin Muhammad Akil, NIM I0419079, yang kedua Afid Irfan Dianto, NIM 02, yang ketiga Agung Nugroho, NIM 06, lalu ada Agus Prihatno, NIM 08, dan Ahmad Fatur Rahman, NIM 011. Introduction. Flow measurement. Pengukuran aliran adalah pengukuran kapasitas aliran atau laju aliran massa atau laju aliran volume aliran. Ditinjau dari jenis saluran, aliran fluida dibagi menjadi dua, yaitu aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Instrumen pengukuran aliran pun secara umum diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pengukuran aliran terbuka dan pengukuran aliran tertutup. Satuan 1 galon per menit atau GPM, 231 kubik inches per menit, dan sama dengan 63,09 kubik cm per second. Untuk 1 liter sama dengan 0,26417 galon atau sama dengan 1000 kubik cm. 1 kubik foot per minute sama dengan 0,028317 kubik meter per minute atau sama dengan 471,95 kubik cm per second. 1 standar kubik foot per minute of air at 20 derajat Celcius untuk 1 atm sama dengan 0,07513 pound mass per minute atau sama dengan 0,54579 gram per second. Positive displacement method. Positive displacement method yaitu laju aliran cairan non volatil seperti air dapat diukur melalui teknik penimbangan langsung. Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan sejumlah cairan dalam tangki diukur dan pengukuran yang akurat dapat dihitung. Teknik penimbangan langsung sering digunakan untuk kalibrasi air. Namun, dalam kasus pengukuran aliran sementara, metode tersebut tidak cocok untuk dilakukan. Oleh karena itu, digunakan metode perpindahan positif. Flowmeter perpindahan positif umumnya digunakan untuk aplikasi tersebut, di mana akurasi tinggi secara konsisten dan kondisi alirannya tidak stabil. Positive displacement method. Flowmeter adalah instrumen pengukuran aliran volumetrik yang mengukur aliran dengan melewatkan volume cairan yang tepat dengan setiap putaran. Pengukuran aliran positive displacement adalah instrumen presisi yang komponen penggerak internal dikunci secara hidraulik bersama-sama dengan volume fluida yang bergerak melalui pengukuran aliran. Jenis pengukuran ini tidak terpengaruh oleh viskositas, densitas, atau turbulensi cairan di dalam pipa. Macam-macam positive displacement method. Mutating dismeter. Ini adalah flowmeter tipe perpindahan positif yang banyak digunakan. Mereka terdiri dari disk bergerak yang diposisikan pada bola konsentris yang terletak di dalam unit berdinding samping bola. Secara universal, mereka digunakan sebagai meter air perumahan. Mereka ada dalam berbagai bentuk dan ukuran atau kapasitas, dan dapat dibangun dari berbagai bahan. Kisaran ukuran khas mereka bervariasi dari ukuran 5 sampai 8 in hingga 2 in. Mereka ideal untuk rentang tekanan sekitar 150 psi G dengan batas atas psi G. Untuk yang kedua ada loop impelled flow meter. Jenis meter ini dalam desain yang berbeda, namun mereka semua bekerja pada prinsip operasi yang sama. Meteran ini pada dasarnya mencakup impeller putar yang terbagi secara seragam dengan 2 atau lebih kompartemen di dalam ruangan. Jumlah putaran impeller dihitung dan dicatat dalam satuan volumetrik. Jenis meter ini sering digunakan dalam industri perminyakan. Lalu ada rotary fan meter. 2 impeller berputar, dirancang dengan penampang angka 8. Berputar dalam arah yang berlawanan karena gaya yang diberikan oleh aliran gas yang diukur. Bentuk impeller mencegah kontak sementara celah di antara mereka tetap konstan. Lalu ada oval gear meter. Jenis meter ini terdiri dari 2 roda gigi berputar berbentuk oval yang dibuat dengan gigi rapat dan sinkron. Dalam meteran roda gigi oval, putaran poros pada roda gigi menyebabkan sejumlah cairan melewati meteran. Dengan memantau jumlah putaran poros, seorang dapat menghitung laju
aliran cairan. Lalu ada reciprocating piston meter. Ini juga dikenal sebagai pengukuran aliran piston berosilasi. Ini adalah salah satu desain flow meter tipe perpindahan positif tertua. Jenis meter ini terutama dari jenis piston tunggal atau ganda. Jenis lain yang tersedia adalah piston kerja ganda dan piston putar. Pemilihan jenis meter piston tertentu tergantung pada kisaran laju aliran yang diperlukan untuk suatu aplikasi. Lalu ada flow obstruction methods. Beberapa jenis flow meter termasuk ke dalam kategori perangkat obstruksi. Perangkat tersebut bisa disebut head meter karena head loss atau pengukuran penurunan tekanan diambil sebagai indikasi laju aliran. Perangkat tersebut juga disebut differential pressure meter. Mengacu pada sistem aliran satu dimensi yang ada, persamaan kontinuitasnya dirumuskan sebagai m dot sama dengan pi A1 U sama dengan P2 A2 U2. Apabila alirannya adiabatik, maka gesekan dan fluida tidak dapat dimanfaatkan. Maka persamaan Barnum dituliskan menjadi seperti pada gambar. Berdasarkan dua persamaan di atas, maka penurunan tekanan dapat dirumuskan menjadi tertera pada gambar. Kemudian laju aliran barometrik Q sama dengan A 2 U2 sama dengan A2 per akar 1 min A2 per A1 kuadrat akar 2 GC per P P1 min P2. Laju aliran volumetrik yang dikalkulasikan dari persamaan sebelumnya sudah dijelaskan merupakan nilai ideal pada umumnya terkait dengan laju aliran aktual dan koefisien debit empiris C dengan persamaan berikut. Ketika aliran gas ideal dipertimbangkan, persamaan keadaannya menjadi P sama dengan PRT. Untuk R selalu konstanta gas tertentu dapat dirumuskan dengan R per M. Aliran adiabatik reversibel, persamaan energi aliran untuk untuk gas ideal dirumuskan menjadi CPT1 plus U1 kuadrat per 2GC sama dengan CPT2 plus U2 kuadrat per 2GC. Kombinasikan persamaan kontinuitas konstanta gas untuk gas tertentu dan energi aliran tunak untuk gas dapat dirumuskan menjadi seperti pada gambar. Rumusan dari persamaan di atas disederhanakan menjadi M dot sama dengan A kuadrat akar 2GC P2 per RT1 dikali P1 min P2. Lalu ada practical consideration for obstruction method. Selanjutnya ada sonic nozzle. Untuk sonic nozzle ini dapat dilihat pada gambar di samping kiri atas. Misalkan ada suatu pipa dengan luas penampang yang ada di titik pertama itu dan titik ketiga itu sama ya. Nah, pada tekanan kedua titik ini, titik 1 dan titik 3 ini berbeda karena adanya kalau misalkan bisa teman-teman lihat itu benda yang ada di tengah-tengah itu yang warna biru. Jadi pada titik pertama itu misalkan memiliki tekanan P1 dan suatu kecepatan tertentu ya. Saat melewati suatu lekungan atau luas area untuk melewati aliran fluida itu mengecil, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Kalau misalkan teman-teman ingat itu pakai hukum kontinuitas ya. Jadi massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Jadi pada saat titik pertama itu misalkan volume yang masuk itu sebesar V1, maka yang keluar yang melalui titik terkecil ini ataupun sekat terkecil ini juga V1 harusnya. Akan tapi karena luas penampang pada titik 1 itu lebih besar, maka kecepatan yang berada di sekat paling kecil ini tuh bisa semakin tinggi. Nah, saat kecepatan aliran itu meningkat cukup tinggi, maka akan menimbulkan perbedaan tekanan cukup besar, sehingga menimbulkan keadaan aliran itu menjadi aliran sonik. Dengan asumsi siklus berlangsung secara isentropis itu berarti tidak ada entropi yang berubah dan Cp konstan karena ini merupakan kontrol volume, maka rasio tekanannya dapat dituliskan dengan P2 per P1 pada saat kondisi kritikal, di mana kondisi kritikal itu saat
luas areanya itu paling kecil sama dengan 2 per gamma plus 1 dipangkatkan gamma per gamma min 1. Jadi nilai ini tuh didapatkan saat kondisi kritikal. Kalau misalkan teman-teman bingung bagaimana cara menentukan kondisi-kondisi tersebut, biasanya penentuan kondisi ini tuh menggunakan bilangan Mach. Jadi pada saat kondisi aliran sonik itu bilangan Mach-nya itu sama dengan 1 atau perbandingan antara kecepatan aliran fluida terhadap kecepatan suara itu sama. Jadi kecepatan aliran fluida sama dengan kecepatan suara. Maka akan diperoleh keadaan sonik. Untuk menentukan laju aliran massa yang melewati titik ini, maka menggunakan persamaan 7.8. Kalau misalkan teman-teman ingat di materi sebelumnya itu persamaan dari P2 per P1 kritikal ini tuh dapat disubstitusikan ke persamaan tersebut sehingga menghasilkan laju aliran massanya itu sebesar A2P1 akar 2 GC per RT1 dikali akar gamma per gamma plus 1 dikali 2 per gamma plus 1 pangkat 2 per gamma min 1. Selanjutnya ada flow measurement by effect. Yang pertama ada rotameter. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat pada gambar rotameter ini itu terdiri dari pelampung vertikal dengan lubang bergerak, di mana kedudukan pelampung itu dianggap vertikal sesuai laju aliran yang melalui tabung. Untuk laju aliran yang diketahui dan pelampung tetap stasioner karena gaya vertikal dari penurunan tekanan, kemudian ada gaya dari gravitasi dan gaya dari gaya Archimedesnya karena ini pelampungnya akan dipenuhi dengan fluida atau samping kanan samping kirinya akan dipenuhi fluida, maka untuk menentukan suatu kecepatannya itu kita menggunakan hukum kesetimbangan. Jadi gaya yang mengarah ke atas sama dengan gaya yang mengarah ke bawah. Untuk gaya yang mengarah ke bawah itu hanya satu, yaitu gaya gravitasi saja, yaitu mg gitu ya, atau bisa juga pakai massa jenisnya dan volumenya. Kemudian gaya yang mengarah ke atas itu ada gaya aliran fluida dan juga ada gaya dari gaya pelampungnya. Jadi pakai setimbangan atau FD ditambah PF VB dikali G per GC sama dengan PP VB G per GC, di mana PP VB ini merupakan massa jenis dan volume dari si pelampung ini. Kemudian untuk gaya yang diberikan fluida dapat dituliskan dengan FD sama dengan CD dikali AB sama dikali PF atau massa jenis dari fluida dikali kecepatan fluida dibagi 2 GC. Atau kalau misalkan teman-teman ingin mencari nilai UM-nya itu bisa digunakan rumus nilai FD ini itu disubstitusikan ke persamaan yang paling atas ini dulu. Kemudian bisa kita bolak-balik atau otak-atik. Nilai UM-nya itu dapat dihitung dengan akar 1 per CD dikali 2 GVB per AB dikali PB per PF Pro B per Pro F min 1. Selanjutnya ada debit. Debit itu bisa dituliskan dengan A dikali kecepatan. A itu merupakan luasnya ya. Jadi luas dikali kecepatan kan sama dengan kayak volume per waktu atau debit ini. Kemudian laju aliran massanya itu dapat dituliskan dengan M dot sama dengan C1Y akar Pro B min Pro F dikali Rho F. Atau kalau misalkan kita asumsikan Rho F sama dengan P per RT, maka nilai M dotnya itu mendekati akar RT per P. Kemudian ada turbin meter atau pengukuran turbin. Turbin flow meter itu difungsikan untuk menghitung volume aliran maupun menghitung debit aliran. Prinsip kerja turbin itu cukup sederhana ya. Pada turbin diawali dengan aliran pipa yang fluida yang mengalir melalui meteran turbin. Fluida tersebut selanjutnya akan menimpa bilah turbin sehingga terjadi gesekan. Jadi gesekan inilah yang menyebabkan turbin ini dapat berputar di sepanjang garis tengah. Kemudian kecepatan rotasi dari perputaran turbin ini itu berbanding lurus dengan kecepatan fluida yang mengalir melalui turbin, atau bisa dituliskan dengan Q sama dengan F per K, di mana Q merupakan debit dan F merupakan frekuensi dari kecepatan berputarnya.
Selanjutnya ada vortex setting flow meter. Prinsip kerja vortex flow meter itu sesuai dengan prinsip kerja Kalman-Freud. Jadi saat ada fluid yang mengalir itu kan ditempatkan suatu blue body. Nah, ditempatkan ini nanti akan terbentuk suatu pusaran-pusaran air. Nah, di mana pusaran-pusaran air ini dikenal sebagai Kalman vortex. Prinsip kerja vortex flow meter dan cara kerja vortex flow meter memiliki bagian resistensi. Nah, resistensi ini itu resistensi ini itu dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dari fluid atau dituliskan dengan S sama dengan Fs dikali D per U, di mana Fs merupakan setting frekuensi, kemudian D merupakan diameter atau karakteristik dimensi dari blue body, dan U merupakan kecepatannya. Kemudian ada ultrasonic flow meter. Ultrasonic flow meter ini merupakan jenis pengukuran yang sering digunakan, biasanya menggunakan alat khusus tertentu ya, karena menggunakan pulsa ataupun suatu gelombang yang cepat. Jadi caranya itu, kalau misalkan teman-teman lihat di situ kan ada pipa dan ditempatkan sejarak antar kabel-kabel ini. Nah, pada kabel sebelah kiri dan sebelah kanan itu untuk memberikan pulsa-pulsa tersebut. Jadi misalkan aliran fluidanya mengarah ke kanan, maka kabel yang sebelah kanan itu memberikan pulsa ke arah kiri atau berlawanan dengan arah fluida. Kemudian yang kabel sebelah kiri itu memberikan searah dengan kecepatan fluida. Maka waktu untuk menerima pulsa tersebut dari bagian kiri dan bagian kanan tentunya berbeda, karena bagian kiri itu searah fluida dan bagian kanan itu berlawan dengan arah fluida. Nah, perbedaan ini itu dapat kita gunakan untuk menentukan kecepatan dari fluida. Jadi kita menggunakan kecepatan rata-ratanya, yaitu yang searah dan yang melawan dengan arah fluida. Jadi rata-ratanya itu bisa kita gunakan untuk menentukan kecepatan fluida. Selanjutnya adalah laminar flow meter. Untuk teman-teman info saja, untuk aliran laminar itu merupakan suatu kondisi di mana gerakan fluida itu tidak menunjukkan turbulensi dengan setiap molekul fluida bergerak di jalurnya sendiri. Jadi setiap aliran itu tidak ada tumbukan ya ataupun perpotongan. Jadi bergerak pada laju alirannya sendiri-sendiri. Untuk menentukan kecepatannya itu menggunakan RE atau bilangan Reynolds, bisa dituliskan dengan 4Q Pro per Pi dikali T mu. Untuk menentukan nilai Q-nya itu bisa dituliskan dengan K dikali delta P pangkat 4 dikali mu L. Nah, nilai dari ini tuh misalkan ditanya perbedaan tekanan, maka bisa digunakan nilai dari Q-nya itu bisa dirubah menjadi bilangan R ini, sehingga nilai perbedaan tekanan itu bisa dituliskan dengan 128 RE mu kuadrat L per 4 rho D pangkat 3. Tergantung pertanyaannya itu apa. Misalkan dicari Q maka menggunakan rumus ini, dan misalkan dicari nilai perubahan tekanannya bisa menggunakan rumus ini. Next, untuk materi berikutnya ada hot wire and hot film anemometer. Anemometer merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kecepatan angin dan sering digunakan demi kepentingan di bidang geofisika, meteorologi maupun perkiraan cuaca. Terdapat banyak jenis anemometer, namun secara umum anemometer terbagi menjadi dua macam, yaitu velocity anemometer dan anemometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin, dan anemometer tekanan atau pressure anemometer yang berfungsi mengukur tekanan angin. Jenis anemometer yang sering digunakan yaitu velocity anemometer. Dengan salah satu contohnya yaitu velocity anemometer yang memanfaatkan perubahan thermal, yaitu hot wire anemometer. Hot wire anemometer memiliki prinsip kerja yang berbeda dari anemometer digital lainnya. Pada anemometer digital biasanya menggunakan sensor gerak berupa baling-baling atau kipas yang merubah kecepatan putaran baling-baling menjadi kecepatan angin. Sedangkan pada anemometer hot wire ini menggunakan kawat yang sangat kecil yang dialiri panas hingga suhunya di atas temperatur ambien.
atau temperatur lingkungan. Jika ada udara atau angin yang mengalir melalui kawat, maka akan terjadi proses penurunan temperatur pada kawat. Perubahan temperatur ini dijadikan sebagai indikator perubahan kecepatan angin yang diuji. Thermal mass flow meter yaitu alat mengukur aliran massa yang secara langsung mengukur aliran massa pada fluida berdasarkan dengan prinsip perpindahan panas, yakni secara konduksi dan konveksi. Thermal mass flow meter didasarkan pada prinsip pengukuran aliran massa berdasarkan dengan laju disipasi atau energi panas yang timbul akibat gesekan per satuan waktu. Flow meter ini menggunakan dua buah sensor yang menonjol ke dalam aliran fluida dengan kedalaman tertentu. Dalam prosesnya, aliran panas yang konstan akan diinjeksikan ke dalam aliran fluida melalui sensor. Sementara sensor lainnya berperan untuk mengukur suhu fluida. Pada akhirnya, jumlah panas yang disipasi akan menentukan laju aliran massa fluida. Aplikasi thermal mass flow meter. Penggunaan thermal mass flow meter banyak ditemui pada industri yang mana aliran massa fluida membutuhkan pengukuran, seperti kilang minyak dan gas. Pengukuran rasio udara terhadap bahan bakar pada boiler dan generator uap. Yang ketiga ada pengukuran aliran udara yang terkompresi dalam industri. Yang keempat, pemantauan flare gas pada kilang gas alam. Yang kelima ada pengujian katup gas dan regulator tekanan untuk mengetahui kebocoran. Dan yang keenam yaitu pabrik petrokimia. Next yaitu materi magnetic flow meter. Magnetic flow meter adalah alat mengukur aliran yang memanfaatkan dua elektroda untuk mengukur kepadatan medan magnet terinduksi yang dihasilkan dari fluida. Terdapat dua bagian dari magnetic flow meter. Yang utama yaitu magnetic flow sensor dan transmitter atau converter. Untuk magnetic flow sensor terdapat komponen yang berupa flow tube, elektrode, coil cover, dan connection baik berupa flank maupun ulir. Prinsip kerja dari magnetic flow meter ini adalah berdasarkan prinsip hukum Faraday mengenai induksi elektromagnetik. Berdasarkan hukum ini, ketika medium konduktif melewati medan magnet menghasilkan tegangan yang berbanding lurus dengan kecepatan medium konduktif, kerapatan medan magnet, dan panjang konduktor. Dalam hukum Faraday ketiga, nilai tersebut dikalikan secara bersama-sama beserta dengan konstan untuk menghasilkan besarnya tegangan. Oleh karena itu, medium yang diukur oleh electromagnetic flow meter harus bersifat sebagai konduktor magnetik. Yang berikutnya ada flow visualization method. Visualisasi aliran dengan metode optik memberikan keuntungan saat dieksekusi dengan benar. Tidak mengganggu stream cairan, dengan demikian memberikan eksperimentasi pada alat tambahan untuk digunakan bersama dengan perangkat pengukuran lainnya. Dalam beberapa kasus teknik flow visualization dapat digunakan untuk pengukuran parameter aliran penting yang agak tepat. Sementara dalam kasus lainnya hanya dapat berfungsi untuk memberikan informasi kualitatif mengenai perilaku aliran secara keseluruhan. Aliran berada dalam arah tegak lurus terhadap gambar, yaitu arah Z sinar cahaya yang masuk dibelokkan melalui sudut sebagai akibat dari gradien kepadatan dalam aliran. Dapat ditunjukkan bahwa sudut defleksi untuk gradien kepadatan kecil diberikan sebagai berikut. Dengan L adalah lebar bidang aliran, P adalah kepadatan fluida lokal, PS adalah kepadatan referensi yang biasanya diambil pada kondisi standar, dan N adalah indeks pembiasan yang untuk gas dapat ditulis sebagai N1 plus beta rho per rho S kali N1. Untuk visualisasi aliran cair,
teknik eksperimental yang khas adalah menambahkan pewarna ke cairan untuk mempelajari fenomena aliran. Teknik lain yang telah menerima perhatian yang cukup besar untuk digunakan dengan cairan adalah metode gelembung hidrogen menggunakan kawat halus. Ditempatkan dalam air sebagai salah satu ujung sirkuit DC untuk elektrolisis air gelembung hidrogen yang sangat kecil dihasilkan dalam cairan. Tegangan variabel input dari 10 hingga 250 volt disediakan dan diperbaiki di sirkuit diode. Relay digunakan untuk mengisi dan melepaskan kapasitor secara berkala, dan resistor variabel disediakan dalam rangkaian pengisian untuk menyetel sistem untuk kinerja optimal untuk setiap diameter kawat dan kondisi aliran. Materi selanjutnya yaitu flow visualization methods. Nah, visualisasi aliran dengan metode optik memberikan keuntungan saat dieksekusi dengan benar. Itu tidak mengganggu stream cairan. Dengan demikian memberikan eksperimentalis alat tambahan untuk digunakan bersama dengan perangkat pengukuran lainnya. Dalam beberapa kasus, teknik flow visualization dapat digunakan untuk pengukuran parameter aliran penting yang tak tepat. Sementara dalam kasus lainnya hanya dapat digunakan untuk memberikan informasi kualitatif mengenai perilaku aliran secara keseluruhan. Nah, berikut gambar di kanan atas yaitu aliran berada dalam arah tegak lurus terhadap gambar, yaitu arah Z. Sinar cahaya yang masuk dibelokkan melalui sebab sebagai akibat dari gradien kepadatan dalam aliran. Dapat ditunjukkan bahwa Z defleksi untuk gradien kepadatan kecil diberikan sebagai epsilon sama dengan lambda per N1 dikali Dn per dy dengan Y sama dengan Y1 sama dengan L beta per rho S dikali dP per dy Y sama dengan Y1. L adalah lebar bidang aliran, P adalah kepadatan fluida lokal, PS adalah kepadatan preferensi yang biasanya diambil pada kondisi standar, dan N adalah indeks pembiasan yang untuk dapat dituliskan sebagai N sama dengan 1 plus beta dikali rho per rho S dikali N1. Nah, selanjutnya yaitu pada gambar di samping kiri. Nah, yaitu untuk visualisasi aliran cair, teknik eksperimental yang khas adalah menambahkan pewarna ke cairan untuk mempelajari fenomena aliran. Teknik lain yang telah menerima perhatian yang cukup besar untuk digunakan dengan cairan adalah metode gelembung hidrogen. Menggunakan kawat halus, ditempatkan dalam air sebagai salah satu ujung sirkuit DC untuk elektrolisis air. Gelembung hidrogen yang sangat kecil dihasilkan dalam cairan. Nah, pada gambar di atas yaitu tegangan variabel dari 10 hingga 250 volt disediakan dan diperbaiki di sirkuit dioda. Relay digunakan untuk mengisi dan melepaskan kapasitor secara berskala, dan resistor variabel disediakan dalam rangkaian pengisian untuk menyetel sistem untuk kinerja optimal untuk siap diameter kawat dan kondisi aliran. Nah, selanjutnya adalah materi shadowgraph. Nah, shadowgraph adalah alat optik yang sangat sederhana dan efeknya dapat dilihat dari dalam beberapa fenomena sehari-hari hanya menggunakan mata panjang dan pencahayaan ruangan lokal. Lapisan batas konveksi bebas pada plat panas listrik horizontal jelas dapat dibersihkan jika dilihat dari tepi. Fenomena ini terjadi karena gradien kepadatan yang dihasilkan dari pemanasan udara di dekat permukaan panas. Shadowgraph berguna untuk melihat di daerah aliran turbulen. Dengan metode ini dapat digunakan. Nah, seperti gambar di samping kiri yaitu daerah di mana tidak ada gradien densitas menyebabkan sinar cahaya akan melewati langsung melalui bagian uji tanpa defleksi. Daerah di mana gradien ada gradien densitas, maka sinar akan dibelokkan. Lalu iluminasi tergantung pada defleksi relatif sinar cahaya dengan menggunakan rumus d epsilon per dy.
materi selanjutnya yaitu the scleroderm. Nah, sementara Z graph memberikan indikasi turunan pada kedua kepadatan di bidang aliran, scleroderm adalah perangkat yang menunjukkan gradien kepadatan. Nah, cahaya dari sumber celah AB dikumpulkan oleh lensa L1 dan difokuskan pada pesawat 1 di bagian uji. Setelah cahaya melewati lensa L2, gambar akan terbalik dari sumber di bidang fokus 2 diproduksi. Nah, di bidang 2 fokus diproduksi. Lalu lensa L3 kemudian memfokuskan gambar pada bagian uji di layar di bidang 3. Nah, pada gambar di samping dengan yang B, ketinggian total gambar sumber adalah Y dan bagian yang tidak dicegat oleh tepi pisau adalah Y1. Nah, perpindahan sudut pensil cahaya di bidang 1 adalah E. Ini menghasilkan defleksi vertikal di bidang 2 dari delta Y sama dengan F2 epsilon. Nah, di mana F2 adalah panjang fokus lensa L2, sebagai hasil dari defleksi ini, ada perubahan fraksional dalam pencahayaan di layar. Kontras pada setiap titik pada layar dapat didefinisikan sebagai rasio perubahan fraksional ini pencahayaan terhadap pencahayaan umum atau C sama dengan delta I per I sama dengan delta Y per Y1 sama dengan F2 epsilon per Y1. Defleksi sudut diberikan oleh sehingga ekspresi kontras dapat ditulis dengan C sama dengan F2L dikali F2L beta per Y1 rho S dikali D rho per DY CD. Nah, ini berikut foto gambar di atas, yaitu foto scleroderm digunakan secara luas untuk lokasi gelombang kejut dan fenomena lapisan batas yang rumit dalam sistem aliran supersonik. Sebuah foto scleroderm khas ditampilkan pada gambar di atas. Dalam prakteknya, sebagian besar sistem scleroderm menggunakan cermin bukan lensa untuk alasan ekonomi. Sekali lagi, pengembangan sistem pencitraan digital menawarkan kemungkinan pengukuran piksel demi piksel dan kontras pada gambar akhir. Nah, materi selanjutnya adalah interferometer. Interferometer mass sender merupakan instrumen yang paling tepat untuk visualisasi aliran dilihat dari gambar di samping. Sumber cahaya dikumpulkan melalui lensa L1 ke plat splitter S1, setengah dari cahaya untuk ditransmisikan ke cermin M2 sambil mencerminkan setengah lainnya menuju cermin M1. Kedua balok dibawa ke plat S2 dengan cara splitter. Nah, lalu dengan cara mengubah jalur optik di bagian tes yang dihasilkan dari perubahan indeks bias adalah delta L sama dengan L dikali N min N0. Lalu di mana L adalah ketebalan bidang aliran di bagian uji, maka menggunakan perubahan jalur optik mungkin terkait oleh perubahan kepadatan gas oleh delta L sama dengan beta dikali L dikali rho min rho 0 per rho S. Dengan jumlah pergeseran pinggiran N kemudian diberikan oleh N sama dengan delta L per lambda sama dengan beta dikali L per lambda dikali rho min rho 0 per rho S. Nah, materi selanjutnya yaitu laser Doppler anemometer atau LDA. Nah, berikut ada 3 gambar. Yang pertama itu gambar A, bisa dilihat di samping kiri, lalu gambar B di kanan atas, dan terakhir gambar C di gambar kanan bawah pada di layar. Nah, itu merupakan skematik dari laser anemometer flow measurement system. Nah, salah satu skema yang mungkin dari LDA ditampilkan dalam gambar A adalah sinar laser difokuskan pada elemen volume kecil dan dalam aliran melalui lensa L1. Dalam order agar perangkat berfungsi, aliran harus mengandung beberapa jenis partikel kecil untuk menyebarkan cahaya, tetapi konsentrasi partikel yang dibutuhkan sangat kecil. Lalu dalam gambar B, sinar laser dibagi di luar bagian uji. 2 balok dapat difokuskan pada titik yang tepat untuk dipelajari di bidang aliran. Kesesuaian AP bertindak sebagai perisai untuk cahaya tersebar non-koheren dan cahaya latar belakang. Nah, gambar C adalah modifikasi lebih lanjut dari sistem dan memungkinkan penyesuaian panjang jalur yang mudah. Nah, laser gas NE paling sering digunakan untuk pekerjaan LGA karena meskipun laser ion argon memberikan output sinar yang lebih intens, laser helium
PNE beroperasi pada panjang gelombang 632,8 meter nanometer atau 5 kali 10 pangkat 14 Hz dengan bandwidth sekitar 10 Hz. Nah, meskipun pergeseran Doppler yang disebabkan oleh pusat hamburan perkiraan kecil dibandingkan dengan frekuensi sumber laser, itu sangat besar dibandingkan dengan bandwidth dan dapat dideteksi dengan teknik heterodyne. Nah, dalam prosedur ini, fotokatode mencampur balok yang tersebar dengan sinar referensi untuk generate arus frekuensi yang sama dengan perbedaan frekuensi dari dua balok. Pemrosesan elektronik membutuhkan analisis spektrum. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke materi pressure box. Nah, pada gambar ini menunjukkan total aliran lewat pada penampang tertentu. Tapi untuk aplikasi di aliran eksternal seperti terowongan angin atau pengujian pesawat terbang harus menggunakan probe yang dimasukkan ke dalam aliran untuk mengukur tekanan statis dan stagnasi lokal agar kita tahu kecepatan aliran lokalnya. Nah, untuk gambar yang ini merupakan gambar asap yang menunjukkan efek aliran sekunder yang dihasilkan dari gelombang suara. Untuk gambar yang B itu merupakan gambar aliran arus pada sistem dalam gambar A yang dilakukan analisis teoritis. Nah, untuk mencari tekanan total aliran isentropik pada keadaan terhenti sesaat atau pada saat keadaan stagnasi di gas ideal itu dirumuskan sebagai P0 per peta hingga sama dengan dalam kurung 1 plus Y-1 per 2 dikali M tak hingga kuadrat tutup kurung di kuadrat dikalikan kuadrat lagi dengan Y per Y-1, di mana P0-nya adalah tekanan stagnasi, peta hingga merupakan tekanan statis pada aliran bebas, M tak hingganya adalah angka max aliran bebas. Nah, untuk M tak hingga tadi itu dapat kita cari dengan rumus M tak hingga sama dengan U tak hingga per A, di mana A adalah kecepatan akustik, sedangkan U tak hingganya adalah kecepatan aliran fluidnya atau aliran tekanannya. Nah, untuk gas ideal, tekanan dinamis Q pada persamaan 749 yang sebelumnya itu didefinisikan sebagai Q-nya adalah setengah PU tak hingga kuadrat sama dengan setengah YP M tak hingga kuadrat, sehingga persamaan pada 749 tadi menjadi persamaan 753, yaitu 4 P0 min P tak hingga sama dengan 2Q per YM tak hingga kuadrat dalam kurung 1 plus Y-1 per 2 dikali M tak hingga kuadrat dipangkatkan lagi dengan Y per Y-1 dan dikurang 1. Nah, tapi persamaan 753 ini hanya berlaku untuk nilai M tak hingga kuadrat dikali Y-1 per 2 nya itu nilainya kurang dari 1. Nah, untuk angka max yang lebih kecil lagi dari nilai ini itu menggunakan persamaan P0 min P tak hingga sama dengan 1 per 2 atau setengah dikali PU tak hingga kuadrat. Jadi kita ini dapat pakai persamaan 755 ataupun 753 itu untuk mengukur tekanan statis dan stagnasi ini tergantung pada media fluidnya. Selanjutnya ini adalah gambar respon tekanan stagnasi di berbagai probe terhadap perubahan sudut jauh atau kemiringannya. Jadi untuk A ini merupakan tabung dengan ujung terbuka, dia bentuknya sama rata lurus. Untuk yang B yaitu tabung saluran, di mana di kedua ujungnya ini melebar dan di tengahnya ini menyempit. Sedangkan pada gambar C merupakan tabung talang yang berupa gambarnya ini pada ujung
pada sisi ujung salah satunya itu agak lebar dan tengahnya menyempit lurus di sepanjang tabung. Untuk yang D itu tabung dengan lubang di samping, seperti gambar ini. Nah, jadi pada konfigurasi A itu menggunakan tabung dengan ujung terbuka, sedangkan pada konfigurasi B itu probe terlindung dan terdiri dari tabung berbentuk venturi yang diletakkan dengan tabung terbuka di bagian tengah untuk membuat tekanan stagnasi. Karena pada pada tabung C itu persis dengan tabung A, tetapi dengan bukaan talang sekitar ini 15 derajat dengan rasio OD dengan ID, OD ini dengan ID ini rasionya adalah 5. Nah, pada konfigurasi D itu tabung yang punya lubang kecil yang dibor di sisi sampingnya yang ditempatkan normal terhadap arah aliran. Jadi kesimpulannya dari jenis-jenis probe ini, pada probe yang diharapkan adalah probe yang paling sensitif terhadap perubahan sudut jauh. Nah, pada keempat probe ini, probe kill merupakan probe yang paling tidak sensitif terhadap sudut jauh. Jadi yang paling sensitif itu dari gambar ini adalah yang G, yang mendekati 0. Kalau menjadi 0 ya berarti tidak sensitif. Selanjutnya gambar berikut. Jadi pengukuran tekanan statis pada aliran ini lebih susah dibandingkan pengukuran tekanan stagnasi. Probe yang digunakan pada tekanan statis dan stagnasi yaitu tabung pitot yang ditunjukkan pada gambar 7.40 ini. Di bagian depan probe tekanan yang masuk yaitu stagnasi, sedangkan di lubang kecil di sekitar pinggiran luar itu terdapat tekanan statis pada gambar 740 ini, sering juga disebut sebagai tabung statis pitot karena sering digunakan untuk mengukur tekanan statis dan stagnasi. Sedangkan pada gambar 7.41 menggambarkan tekanan statis dengan jarak dari ujung probe untuk konfigurasi supersonik dan subsonik tumpul. Jadi untuk arah alirannya seperti ini. Untuk subsonik itu garis tebal, supersonik ini garis tipis. Lubang tekanan statis biasanya ditempatkan di 8 diameter hilir dari depan probe. Jadi sekitaran sini. Depan probe. Terus pada gambar 7.42 itu menggambarkan hubungan antara tekanan statis dan stagnasi pada sudut jauh untuk tabung pitot konvensional. Nah, berikut merupakan gambar 7.3 ini merupakan gambar karakteristik sudut jauh dari variasi probe tekanan statis. Sedangkan untuk gambar yang satunya ini adalah karakteristik angka match dari variasi probe tekanan statisnya. Sebagai fungsi bilangan match dan sudut jauh, angka match sendiri adalah satuan kecepatan untuk mengekspresikan kecepatan suatu pesawat terbang yang relatif terhadap kecepatan suara. Pada WG ini, konfigurasi WG dan tabung peran tutup itu punya nilai tekanan statis yang rendah. Sedangkan yang mengerucut ini yaitu konfigurasi KON itu memiliki nilai tekanan statis yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa daripada wedge ini termasuk yang paling tidak sensitif terhadap sudut jauhnya. Jadi itu next. Kemudian selanjutnya ada impact pressure in supersonic flow. Nah, pada 745 ini merupakan gambar tabung tumbukan dalam aliran supersonik. Nah, kita perhatikan dampak pada probe yang terkena aliran bebas dengan aliran supersonik yang ditunjukkan gambar di samping. Di sebuah gelombang kejut akan terbentuk di depan probe seperti pada gambar ini dari sini.
shock wave. Dan tekanan total yang diukur oleh probe tidak akan menjadi tekanan total aliran bebas sebelum gelombang kejut. Hal ini bagaimanapun untuk mengekspresikan tekanan dampak pada probe dalam hal free stream static pressure dan free stream match number. Jadi untuk P01 ini merupakan tekanan yang masuk, M2 pada dia di sisi kiri ini M1 nya lebih dari 1, yang nantinya akan berubah menjadi M2 ketika sudah melewati batas ini, batas shock wave. Nah, sehingga hal persoalan tadi, persoalan tabung tumbukan dalam aliran supersonik dapat dirumuskan dalam persamaan P, sehingga dibagi P02 sama dengan dalam kurung 2Y per Y plus 1 dikali M1 kuadrat dikurang Y-1 per Y plus 1 dipangkatkan dengan 1 per Y-1. Lalu dibagi dengan Y plus 1 per 2 dikalikan dengan M1 kuadrat. Tadinya dipangkatkan dengan Y per Y-1. Di mana untuk Theta hingga itu merupakan free stream static pressure dan P02-nya merupakan tekanan yang diukur di belakang gelombang kejut normal. Nah, persamaan ini valid untuk angka Reynolds berdasarkan diameter probe lebih dari 400. Persamaan tersebut dapat juga disebut sebagai Rayleigh supersonic theta formula. Jadi kita lihat bahwa untuk menentukan match number atau angka match, kita harus membuat pengukuran free stream static pressure terlebih dahulu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1A. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.